Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kembali kami dapat hadir di hadirat Tuhan. Setelah pagi tadi kami bersama-sama dengan saudara, dengan keluarga, dengan rekan, juga tetangga sekitar di lingkungan kami. Kami bersuka cita bersama karena ada rasa syukur ketika kami mengenang bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan sore hari ini kembali kami ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, juga tentunya belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami ini tetap terkontrol, hidup kami ini tetap ada di dalam pakem, di dalam dasar kebenaran iman di dalam Kristus Yesus, dan supaya hidup kami ini tentunya makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Kiranya Tuhan berkenan memberi hikmat, juga pengertian akan yang baik, akan yang benar bagi kami semua melalui firman Tuhan ini. Kuatkan, juga mampukan kami untuk tetap seturut dengan apa yang firman Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan bibir, lidah, hati, dan pikiran, supaya apapun yang tersampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam. Nyeplos selamat pagi. Sengaja saya tidak memakai jas karena sumuk. Gitu ya, aku pikirku tadi pakai batik, tapi urung wayahe gawe batik gitu ya. Ya wis lah, enggak usah pakai jas. Tetapi yang terpenting bukan jasnya, bukan pakaiannya, tetapi apa yang akan kita nikmati sebagai kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kembali kepada tema bulan ini, yaitu menang atas godaan. Di mana orang-orang yang menang itu tentunya bisa dikatakan, bisa disebut sebagai orang yang merdeka. Betul enggak? Setuju enggak? Orang yang menang atas godaan itu berarti orang yang merdeka. Nah, pertanyaan saya, orang merdeka itu orang yang seperti apa? Menurut jenengan orang yang merdeka itu orang yang seperti apa? Indonesia ini sudah dinyatakan diakui 77 tahun merdeka. Wah, angka cantik ya. 77. Semoga secantik masa depan Indonesia. 77 tahun merdeka. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah sungguh-sungguh merdeka? Sudah atau belum? Sampun napa dereng? Dereng. Kalau dereng kenapa? Supaya kita bisa menjawab orang yang merdeka itu orang yang seperti apa? Kalau menurut jenengan ternyata kita belum merdeka, kenapa? Berarti orang yang merdeka itu orang yang bagaimana?
Kalau dari asal kata bahasa Inggrisnya merdeka itu dalam bahasa Inggrisnya disebut freedom. Free itu bebas. Freedom itu kebebasan. Ya toh? Sempat tadi pagi, tadi subuh lah saya ngobrol sama istri saya. Ngobrol tentang firman ini. Ya istilahnya uji materi begitu ya saya. Mah menurutmu orang merdeka itu orang sing piye? Tak tanya gitu. Yo merdeka ki enak, bebas. Sembarang-barang enak gitu. Artinya meh ngopo-ngopo bebas gitu loh. Kalau aku dhisik, nah dia malah curhat akhirnya ya. Dhisik zaman cilikanku lek pas gak enek bapakku wah seneng. Gak enek wong tuaku seneng, delok TV bebas gitu. Dolanan bebas gitu. Loh, berarti kalau enek bapakmu kamu gak bebas? Iya, berarti gak merdeka? Iya, enggak. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Apakah karena ada aturan atau karena apa kamu tidak merasa bebas? Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama ciri-ciri orang yang merdeka itu bagaimana toh? Apakah orang yang merdeka itu benar dikatakan dalam makna bahasa Inggrisnya orang yang benar-benar bebas, atau orang yang bagaimana? Atau orang yang mungkin tidak perlu manut, tidak perlu taat, bebas saja pokok, terserah. Bagaimana? Kita akan membaca terlebih dahulu nats firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mas Kiam bawa Alkitab? HP kitab? HP suci bawa? Nah, Mbak Deborah bawa kitab? Mas Hizkia dan Mbak Deborah akan membaca silih berganti, dimulai dari Mas Hizkia ayat yang pertama, dilanjut Mbak Deborah. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Sudah? Ketemu Mas Kia? Yuk mulai. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perbudakan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, kalau kamu mengingatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang mengingatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, kalau kamu menghadapan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab dari orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, baik bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menggalakkan kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajarkan untuk tidak mengikutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Kami sudah mengamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai oleh dunia lain daripada dunia ini. Tetapi dari siapa yang mengacaukan kamu, dia akan menanggung hukumannya. Siapapun itu. Dan lagi aku ingin saudara-saudara, jikalau aku mampu memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasil kamu itu membunuhnya saja di dunia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layaknya seorang anak yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah bersamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling membenci dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
Seperti judul perikopnya, kemerdekaan Kristen. Sebagai orang Kristen, apakah panjenengan sudah merdeka? Apakah panjenengan sudah dimerdekakan? Seperti ayat yang pertama mengatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apakah kuk perhambaan itu masih mengekang kita? Kuk itu apa toh? Kuk itu apa? Apa? Pasangan. Pasangan itu apa? Untuk apa? Pasangan kayak suami. Nah, untuk apa? Lek sapi itu ono kayu nih sing di sini dulu. Ben iso digeret, ben iso geret, itu namanya kuk. Betul. Apakah kita masih dibelenggu oleh kuk itu? Nah, maka mari kita lihat ciri-ciri. Sesungguhnya banyak yang bisa dibedah dari perikop ini, namun kita lihat beberapa saja ciri-cirinya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, mari kita koreksi masing-masing dalam diri kita. Kemerdekaan Kristen. Sebagai orang Kristen, apakah kita sudah merdeka atau belum? Kita lihat ciri yang pertama. Dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ketika ayat pertama mengatakan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya bahwa setiap orang yang merdeka sudah seharusnya terbebas dari tekanan. Betul atau tidak? Ciri orang yang merdeka adalah ketika dia tidak lagi hidup di dalam tekanan. Tidak lagi hidup di dalam belenggu. Ayat selanjutnya, Paulus membahas tentang hal-hal sunat. Mengapa hal itu dibahas? Karena ini ya, latar belakangnya kitab Galatia. Kitab Galatia, surat Galatia ini atau disebut sebagai surat penggembalaan. Penggembalaan Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ada di Kolose, ada di Efesus, salah satunya di Galatia. Surat penggembalaan. Menguatkan, yang isinya menguatkan, menasehati, mengingatkan. Salah satunya tentang hal ini. Yaitu adalah di Galatia itu mereka sudah banyak yang menerima Injil. Atau bisa disebut mereka sudah banyak yang percaya Yesus. Tetapi di mana ada kebaikan, biasanya selalu ada kejahatan. Betul toh? Dunia ini kan selalu seperti dua sisi mata uang. Lek tidak hitam ya putih. Dimanapun tempatnya, ketika ada banyak orang percaya bertumbuh, pasti ada penghasut. Pasti ada penyesat. Pasti ada setan yang menggoda. Di Galatia pun sama. Ketika kekristenan sedang berkembang pula di sisi yang lain ajaran-ajaran sesat oleh guru-guru palsu. Namun uniknya berbeda dari tempat-tempat yang lain yang mereka tidak mengajarkan untuk percaya Yesus, tapi guru-guru palsu ini mengajarkan ajaran yang sesat, yaitu mereka tetap katakan percaya Yesus gak apa-apa. Kalau mau selamat tetap percaya Yesus, tapi ora cukup mongkui. Kamu tetap manut hukum Taurat, yaitu sunat. Menjauhi makan makanan yang haram. Dinyatakan haram oleh Taurat. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lah aku percaya Yesus tapi ora iso. Tidak bisa. Itu kan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan toh. Akhirnya banyak membuat orang-orang Galatia atau jemaat di Galatia itu tertekan. Kalaupun dia mau sunat, kalaupun dia mau makan makanan yang halal, karena apa? Wedi ora slamet. Wedi dihukum secara adat. Bukan karena kesadaran sendiri. Hidupnya dengan tekanan. Inilah yang disebut orang yang belum merdeka. Ketika mereka masih hidup di dalam tekanan. Oh, berarti dengan adanya aturan itu membuat tekanan. Sesungguhnya bukan aturan yang membuat tekanan. Karena saya pernah katakan begini, tidak ada aturan yang dibuat untuk menyesatkan.
termasuk hukum Taurat sekalipun. 10 hukum Taurat, apal? 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan. Apal? Apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah patung berhala dan sebagainya itu. Jangan membunuh, jangan mencuri. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu. Apa? Ngerti toh tapi? Apakah itu ada yang tujuannya menyesatkan? Ada? Tidak. Semua tujuannya untuk kebaikan. Tetapi menjadi tekanan bagi mereka yang satu, uripe ra gelem diatur. Dua, yang tidak memiliki kesadaran bahwa itu semua dibuat untuk kebaikan. Tiga, yang merasa bahwa semua aturan itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Akhirnya tertekan. Nah, maka kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah bangsa Indonesia sudah merdeka? Bagi orang-orang yang merasa tertekan dengan segala peraturan pemerintah yang ada, mungkin merasa belum, Pak. Tetapi saya melihatnya dari sisi yang lain. Mereka yang belum merasa merdeka adalah mereka yang tidak mau ikut dalam aturan yang sudah dibuat. Makanya mereka selalu merasa hidupnya tertekan, hidupnya merasa belum merdeka. Ngene ra entuk, ngono ra entuk. Ya toh? Hidup merasa seperti diatur. Tidak bisa seperti itu. Hidup tetap harus taat pada aturan. Termasuk aturan-aturan, terlebih aturan-aturan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang ngeyelan, bebal, keras kepala, mereka akan tertekan. Segala program, segala aturan yang dibuat di gereja pun coba bukakan kepada saya. Beritahukan kepada saya siap dikritik, saya siap dibenarkan. Baik aturan saya sebagai gembala sidang, maupun aturan perancang, maupun aturan pansus atau apapun itu. Coba tunjukkan kepada saya aturan mana yang merugikan jemaat. Kalau menurut saya pribadi, semua dibuat untuk kebaikan. Ibadah, ayo tepat waktu. Nek tugas ora datang, tak ganteni dhisik. Atau siapa yang bisa menggantikan dulu supaya ibadahnya tepat waktu. Kalau sampai ada yang merasa, wong kok saklek. Nah itu orang yang belum merdeka. Karena uripe tertekan dengan aturan, gak mau diatur. Orang yang ngeyelan gak manut sama aturan. Kalau ditanya, wis merdeka apa rong? Mungkin jawabannya belum. Karena apa? Ora iso bebas. Ora iso teko telat. Ora iso ibadah sakarepe. Sedangkan semua itu ada aturan. Sedangkan aturan itu dibuat untuk kebaikan. Gitu loh. Persembahan sekarang di depan, ora kayak dhisik. Dadak ribet-ribet nek nggone ngarep. Kita akan menyesuaikan situasi dan kondisi. Walaupun kemarin sempat saya wacanakan wes diderne meneh ora apa-apa gitu. Daripada nek ngarepan gitu. Semua itu harus taat pada aturan. Tetapi mereka yang belum merdeka biasanya akan protes. Karena apa? Ora cocok dengan aturan itu. Ya, termasuk aturan-aturan yang sifatnya konyol. Kayak kemarin beberapa waktu lalu Polri mengeluarkan aturan naik sepeda motor harus pakai sepatu. Tapi coba dinalar baik-baik, sebenarnya untuk kebaikan loh. Ya, kan tidak kudu gawe sepatu sing larang kan ndak.
Pokok sing kakike terbungkus rapat. Supaya lek enek apa-apa kuwi slamet minimal. Lho kok ndongakne cilaka to Pak? Lah iki wong ora merdeka. Ngeyel gitu. Minimal lek kena knalpot ora mlonyoh. Jajal lek nggae sandal katokan cekak. Jajal ana sing betise bekas lomotan knalpot apa poloke? Mesti rak nggae sepatu rak nggo celana dawa. Iya enggak? Aturan itu dibuat sesungguhnya untuk kebaikan. Tapi kadang kitanya merasa segala sesuatu kok dibatasi. Berarti itu belum merdeka. Siapa yang membuat belum merdeka? Bukan aturan, tapi kita yang membuat diri kita belum merdeka. Kemerdekaan Kristen pun sama. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Di atas kayu salib. Tetapi mengapa banyak orang Kristen yang merasa belum merdeka? Mengapa banyak orang Kristen merasa bahwa uripku kok mau ngene-ngene tok? Karena pikirannya yang membuat dirinya belum merdeka. Masih dikuasai tekanan, ketakutan, kekhawatiran. Kalaupun manut, kalaupun perpuluhan, kalaupun toko gasi, daripada diseneni pendetone, daripada disindiri pendetone, uripmu kok penuh tekanan. Lakukanlah dengan sukarela karena Anda tahu aturan itu baik dan benar. Itu orang yang merdeka. Kan begitu toh? Gawe helm daripada kok ditilang polisi. Gawe helm kok daripada ditilang polisi. Gawe helm ki ben minimal. Nyuwun sewu lek enek manuk miber ora kena rambut. Kuwi lek manuk sing lek pesawat sing jenengan ngerti apa ora toilete pesawat imbuang ning ndi? Ngerti? Ono sing pernah ngerti? Padha ora ngertine to? Ya lek enek wadahe, lek ora pas pesawat miber. Enek wong nek toilet, jenengan rak nggo helm. Apa ora diekeki pesawat? Minimal. Lek enek godhong tiba ki ora nibadi rambut. Bukan karena supaya tidak ditangkap polisi. Itu namanya uripe kakek tekanan. Manut karena takut dihukum. Dan bagi saya itu kurang tepat. Itu belum merdeka. Ya, orang yang merdeka adalah mereka yang tidak hidup di dalam tekanan. Siapa yang membuat tertekan? Dirinya sendiri, bukan karena aturan. Mengapa anak-anak merasa tertekan, merasa tidak bebas kalau ada orang tuanya? Karena mereka manut supaya tidak dimarahi. Mereka sendiri yang membuat tekanan. Sebenarnya tidak ada orang tua yang membuat aturan untuk keburukan anak. Saya pun sampaikan ke istri saya kemarin itu tadi pagi itu. Kalau orang tuamu nyuruh kamu itu belajar daripada nonton TV, apakah itu salah? Bukankah itu untuk kebaikan anak? Zaman saiki mungkin anak jarang yang suka nonton TV ya. Nontonnya HP. Kalau orang tuamu, anak-anak sing cek sekolah, ngelarang kamu nonton HP dan nyuruh belajar, apakah itu salah? Loh, ada loh anak-anak saya bilang papai mamai jahat karena apa gak boleh nonton HP. Sih Bra, papa jahat enggak? Loh, papa tanya, kok merengut? Jahat lah, kenapa enggak boleh nonton HP? Uripe kakean tekanan urung merdeka. Satu. Yang kedua, ayat 13 sampaikan begini saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kamu sudah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan gunakan untuk kehidupan dalam Artinya kemerdekaan yang sudah kita miliki harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
Seperti yang saya katakan di awal, bebas. Merdeka itu artinya bebas, iya. Tetapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita terima. Kalau saya tidak salah, Bung Karno itu pernah berkata demikian. Perjuangan kami itu jauh lebih mudah. Ini kurang lebihnya ya. Jauh lebih mudah karena kami harus berjuang melawan orang asing. Tetapi perjuanganmu ke depan itu akan susah karena kamu akan melawan saudara setanah airmu sendiri. Kalau tidak salah, Bung Karno pernah menyampaikan kalimat seperti itu. Betul, Bagong? Pernah ya? Nah, harus tak koreksi. Putune Mbah Karno. Artinya apa? Di balik kemerdekaan yang sudah kita raih itu ada tanggung jawab yang besar yang harus kita jaga. Bukan berarti bebas sebebasnya. Kalau saya memberi contoh begini. Saya tidak menyebut nama, tetapi ini contoh saja. Anak presiden. Saya nggak bilang presiden Indonesia ya, tapi anak presiden. Saya pikir hampir semua anak presiden itu punya hak istimewa. Kalau presidennya jelas, dia pemilik hak istimewa itu. Dan ketika dia memiliki anak, anak itu pun mendapat bagian hak istimewa. Betul enggak? Saya dikawal pas pampres kan ramu cuma presiden, anak-anak itu. Termasuk mendapat kemudahan dan sebagainya, itu pasti. Ada kebebasan yang dimiliki oleh seorang anak presiden. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik itu semua tanggung jawabnya besar, berat. Membuka bisnis dirasani, mentang-mentang anak presiden buka bisnis ben entuk ijine mudah. Meh nyemplung melu politik, mentang-mentang anak presiden, apa Pak, politik apa namanya Pak? Politik dinasti. Ya toh? Meh nganggur, anak presiden kok nganggur. Lah serba salah. Hidupnya selalu disorot. Ya toh? Ganti pacar, anak presiden kok gonta-ganti pacar. Ya toh? Ngomong kasar, anak presiden kok ngomong kasar, padahal ngomong kasarnya saat durung dadi anak presiden ngomongnya wis kasar. Ya toh, disorot terus, apapun menjadi salah. Beban tanggung jawabnya itu berat. Belum lagi harus memberi contoh, memberi teladan. Ya enggak? Beberapa hari kemarin ada video yang viral. Pak Wali Kota Solo marah kepada Pas Pampres yang memukul sopir truk apa sopir apa gitu loh. Saya kurang tahu kejadiannya karena apa, pokok intinya terjadi pemukulan oleh Pas Pampres di Solo. Dan Pak Wali Kota Solo yang kebetulan juga adalah putrane Pak Presiden marah dengan Pas Pampres dan menuntut dia untuk minta maaf di publik. Dan di balik klarifikasi minta maaf itu tiba-tiba Pak Wali Kota dari belakang nyopot paksa maskernya si Pas Pampres yang sedang minta maaf di hadapan publik. Dengan harapan supaya orang tahu wajahmu seperti apa gitu. Nah, di situ banyak netizen yang memuji tetapi juga banyak yang menghujat. Ya marah tapi aja ngono. Narike sing sopan apa ngomong sing sopan kan ya iso. Salah saja. Dan jawabannya beliau intinya begini. Kan ada yang bilang, koyo apapun itu adalah anggota militer, harus dijaga martabatnya sebagai militer, walaupun salah. Tapi jawaban beliau cukup menohok dengan mengatakan, saya lebih baik menjaga
wibawa dan martabat warga saya. Jawaban beliau begitu. Mana yang salah, mana yang benar, ya silahkan nilai sendiri. Tapi bagi saya begini, di balik kebebasan, di balik kemerdekaan, itu ada tanggung jawab yang besar yang harus kita terima. Sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan pun sama. Abot lo dadi wong Kristen. Disorot. Piring tiba sithik krompiang dirasani lho. Wong Kristen kok tukaran padahal dipancal tikus. Ya ndak? Wong Kristen kok ngene, wong Kristen kok ngono. Jadi apa mboten? Itu pasti membawa tanggung jawab yang berat. Jadi jangan hidup seenaknya, apalagi memanfaatkan Allah. Aku wis diselametke kok, berarti aku dosa ya ora apa-apa to. Wong dosa tetap selamat, ndak bisa. Tidak seperti itu aturan mainnya. Tetap kembali kepada poin aturan yang pertama, ada aturan yang tetap harus kita taati sebagai orang yang merdeka. Ada tanggung jawab yang bahkan lebih yang kita miliki daripada orang-orang yang belum merdeka. Daripada orang-orang yang belum menang atas godaan, belum menang atas dosa. Setidak-tidaknya kita wajib menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Maka artinya orang Kristen kalau uripe sik sak penake dhewe, ya berarti orang merdeka. Karena apa? Ternyata tidak bertanggung jawab. Urip sak penake dhewe, yus macem-macem. Sak karepe dhewe pokok. Sir nek gereja terserah aku, ora ya karepku, sir doa ya karepku, ora ya karepku, apik karepku, ora ya karepku, seneng karepmu, ora seneng ya karepmu, ndak bisa. Itu bukan orang Kristen yang merdeka. Ada tanggung jawab yang harus kita jalani. Apa toh? Yang ketiga, semoga tidak membuat semakin berat. 14-15 firman Tuhan berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Namun sebelum ayat itu, lanjutan dari ayat 13 tadi mengatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ojo meneh urip neng dosa, ojo meneh hidup di dalam dosa, tetapi layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Ojo meneh urip berdosa, tetapi milikilah kasih. Artinya apa? Wong merdeka kuwi pasti berubah. Ciri-ciri orang yang merdeka mengalami perubahan. Ora enek istilah enak zamanku to, lek menurutku kok ora enek. Kaya apa enak zaman saiki? Loh, ya enak dhisik to, Pak. Dhisik beras 50 rupiah. Berapa beras dulu? Dulu beras berapa? Jenengan masih mengalami harga beras berapa? Bensin beras berapa toh Bakong? Bakong dulu, Mbak Repto dulu ngalami beras paling murah berapa beli? Pas sudah kerja. 15? Rupiah. Dibanding sekarang minimal 10.000. Ada yang 11.000. Ya 10.000 lah minimal. 15 rupiah dengan 10.000. Ning beda nih. Enak ndi? Berarti enak zaman dhisik. Ya enak zaman saiki dhisik beras 15 rupiah tapi ra kabeh wong bisa makan nasi kok. Gaplek. Apa meneh? Tiwul. Padahal saiki tiwul ganti larang. Jadi makanan tradisional larang dan longko.
Zaman dhisik blader sego aking, karak-karak. Kalau di sini ngarani apa? Ya karak. Karak ya aking iki bahasa Indonesia kan karak lah nek dibilang. Sego karak. Sego goreng, intip maksudnya toh. Saiki udah dilarang intip ya. Sego goreng. Bensin. Saya masih ngalami waktu itu bensin harga 600 atau 800 rupiah. Zaman cilian kucing ngalami. Ini kan rakabe wong numpak motor. Sepeda wajib dipeneng. Loh, saya masih ngalami di zaman itu loh. Di peneng itu dipajak. Sepeda jengkine almarhum Mbah Putriku iki dipeneng. Sepeda jengki. Sepeda jengki tahu, bocah saiki apa ngerti? Ngertine bensin larang. Dhisik murahne rak kabeh wong iso duwe motor. Piye? Masih enak zamanku toh? Bagi saya itu enggak berlaku. TV TVRI mau enek mong TVRI. Dan itu dipajeki. Ngalami enggak? Saya enggak ngalami berarti rak sempat tuku TV. Apa rak kuat tuku TV? Lho ora apa-apa, itu kenyataan. Bapak saya dulu aja pernah cerita, aku dhisik lek ndelok TV kudu larane nek ngene tangga kadang nek balik desa. Iya kabeh murah tapi kabeh ra iso tuku. Ora kabeh iso beli. Sekarang yang katanya mahal. Lihat toh, jarang. Enek akeh sing numpak pedae mergo melu-melu tren itu. Tuku peda larang-larang jeblos saiki trene ilang ya ora gawe to. Ya mergo melu tren tok aja numpak peda. Bukan karena kebutuhan pengen numpak peda atau isone mung tuku peda. Saiki peda malah justru sing hobi-hobi itu tumbase larang-larang malah. Wong jaman dhisik sepeda unta kuwi lungsurane Mbah Kakung. Mbah Kakung kuwi dhisik oleh ngerampas ning Jepang. Ya toh? Betapa susahnya untuk mendapatkan waktu itu walaupun murah. Sekarang jajal jenenge rame. Ngarepe rame itu spanduk tulisan DP 0%, bawa pulang motor. Berbondong-bondong kabeh do numpak motor kecuali omah cedhak mlaku. Iso tumbas motor, walaupun ora kabeh iso numpak motor, salah ora belajar. Tapi iso tumbas motor sing penting, gitu. Ora apa-apa, sing penting iso tumbas motor. Sabate bensin larang tapi iso tuku motor anyar-anyar. Sore waktunya pulang kerja, jam-jam pulang kerja, walah Semarang kota, Abdurrahman Saleh lah macet pol, mobil motor numpuk lah. Ya toh? Ada perubahan. Kita harus sadari bahwa Indonesia mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Saya tidak kampanye, tidak ngebek-ngebek pemerintah atau apa, hanya membuat kita untuk bersyukur dan sadar. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik walaupun belum sempurna. Ya enggak? Tetapi pasti ada waktunya menjadi lebih baik lagi. Nah, sama kemerdekaan Kristen membuat orang Kristen harusnya berubah menjadi lebih baik. Walaupun belum sempurna, tapi berubah. Makanya yen orang sing kaya ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah. Tandane apa? Roh merdeka. Selama masih ada orang yang suka menggigit saudaranya, menelan saudaranya, nyakiti saudaranya, menjatuhkan saudaranya, tandane roh merdeka. Sing roh merdeka sapa sing disakiti? Ora, sing nyakiti malah sing roh merdeka. Karena apa? Belum ada perubahan hidup. Karena apa? Masih hidup di dalam kuk perhambaan dosa. Ya. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya belum berubah, walaupun mungkin sithik wae, ya orang merdeka. Ingat tentunya berubah lebih baik.
Bukan secara sosial ekonomi loh ya. Tetapi karakter, perbuatan, perilaku, perkataan. Bukan masalah sosial ekonomi, Tuhan tidak pernah menjanjikan itu juga. Itu bonus. Itu bonus. Nah, ada orang-orang Kristen yang senengannya masih nyakiti orang lain, masih suka jatuhkan, memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, ngerasani orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Kau yang ayat 15 tadi katakan, berarti rong merdeka. Sapa sing rong merdeka? Ya mereka yang masih berbuat itu. Maka dari itu setiap orang yang merdeka haruslah berubah. Tidak hidup dalam tekanan yang seringkali kita buat sendiri, tekanan itu. Bertanggung jawab, wong merdeka kudu bertanggung jawab, wong merdeka kudu berubah hidupnya menjadi lebih baik. Nah, 3 ciri itu aja. Kira-kira ono sing masuk ndak? Masuk di hidup kita masing-masing loh. Sudah ada yang masuk? Atau 3-tiganya masuk? Puji Tuhan, berarti kita sudah benar-benar merdeka. Kalau belum, ya koreksi masing-masing. Supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sudah dimerdekakan. Supaya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia. Lek negara ki supaya perjuangan para pahlawan yang mencurahkan darahnya, tertumpah darahnya, orang menjadi sia-sia. Lek berjuang kaya ngono saiki gemberah. Gemberah tahu? Gemberah ki istilah yang lebih tepat digunakan untuk kucing yang sedang tukaran. Nah, menungso kadang lek tukaran ngalang-ngalai kucing kuwi mau. Kucing cakur-cakuran toh? Menungso paten-patenan tembak-tembakan loh. Kan ngalang-ngalai kucing berarti kan? Nah. Ya, koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar menang atas godaan? Apakah kita sudah benar-benar dinyatakan sebagai orang Kristen yang merdeka? Tidak hidup dalam tekanan, bertanggung jawab, dan mengalami perubahan hidup. Ciri-ciri orang yang sudah merdeka. Kalau Anda sudah dengan ikhlas sukarela melakukan setiap aturan apapun itu Anda sudah merdeka. Kalau Anda sadar akan kemerdekaan itu kemudian Anda berbuat baik kepada orang lain, Anda sudah merdeka. Kalau Anda sudah mengalami perubahan hidup, sing wingi jahat saiki dadi apik, minimal sithik wae, Anda sudah merdeka. Kalau belum tiga-tiganya terjadi, ya berarti orang merdeka. Sesimpel itu kesimpulannya. Bila ini mengingatkan kita semua, ngantuk, kesel, podo. Makanya kita akhiri saja. Supaya tidak keturun kabeh, malah kaya tak dongengi. Memberkati kita semua. Ingat, jadilah orang Kristen yang benar-benar merdeka. Ojo wong Kristen sing mung cuma KTP. KTP-mu Indonesia tapi orang merdeka. Karena apa ya? Karena engkau sendiri yang membuat dirimu belum merdeka. KTP-mu Kristen. Neng kekristenanmu sendiri belum merdeka. Siapa yang membuat? Ya dirimu sendiri yang membuat engkau belum merdeka. Tuhanmu sudah memerdekakan engkau. Pahlawanmu sudah berjuang untuk engkau. Maka merdekakanlah dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu, biarlah kesempurnaan-Mu yang menutupi segala sesuatunya. Tuhan memberkati, menjamah setiap hati anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi, supaya mereka menangkap apa yang Engkau maksudkan pada malam hari ini, dan supaya mereka dapat menjadi
pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.